Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 14 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sadar Diri atau Lupa Diri. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 1 ayat 14 sampai dengan ke-15. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, memahami menyadari tentang keberadaan kami, bersumber dari mana dan akan kembali kemana, akan membuat kami hidup di dalam bijaksana dan selalu sadar diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah kita mengenal sebuah pepatah yang diajarkan oleh orang tua kita, yang diajarkan oleh guru kita, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di sana diajarkan tentang kesadaran diri, pandai-pandai membawa diri, di mana kita berada di suatu tempat dengan budaya kebiasaan yang tentu tidak sama dengan tempat-tempat yang lain, dan tempat di mana kita tinggal selama ini, maka kita perlu mengikuti aturan yang ada di sana, mengikuti budaya yang ada di sana, mengikuti kebiasaan yang ada di sana, supaya kita menjadi orang yang bisa diterima di lingkungan di mana kita berada. Maka itu disebut dengan orang yang pandai membawa diri. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Namun tatkala kita memahami jauh lebih dalam daripada pemahaman dan pepatah ini, maka kita melihat ada dua kata, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka itulah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhanlah menciptakan manusia dengan berbagai macam segala keunikannya. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan berekspresi. Menciptakan budaya yang melakukan sebuah budaya baru, bahasa yang berbeda, kebiasaan makan yang berbeda, lalu cara bersosial yang berbeda. Allah memberikan izin sedemikian rupa, keleluasaan manusia untuk menyampaikan keberadaan dirinya. Tetapi waktu kita bertemu dengan apa yang disebut oleh Paulus, Paulus berkata apa pada ayat 14? Malah kasih karunia Tuhan kita ini telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Artinya Paulus sangat sadar diri, dia tidak lupa diri. Hidup dia dari dulunya adalah seorang penjahat, seorang yang kejam, seorang yang membenci Kristus. Namun sekarang dia mengalami kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, yaitu kepada Paulus, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Apa yang dimaksud dengan makna akulah yang paling berdosa? Pertanyaannya, apakah tidak ada yang lebih jahat daripada Paulus? Tetapi makna yang lebih dalam adalah sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh berangkat dari pemahaman dan kesadaran Paulus. Memang dia seorang pendosa. Bagaimana mungkin dia tidak menyebut dirinya sebagai yang paling berdosa? Kalau orang merampok, melakukan kejahatan, itu adalah perkara yang memang dilarang oleh Tuhan. Tetapi kalau orang melawan Tuhan dan ingin membinasakan para pengikut-pengikut Tuhan, mungkin ini dimaksud dengan kategori orang yang paling berdosa. Jadi sudah melawan Tuhan langsung. Jadi kalau kita boleh mengatakan ada kelompok orang yang melanggar firman Tuhan, tidak ada maksud untuk melawan Tuhan. Tetapi Paulus itu melawan Tuhan, menantang Tuhan. Dan kalau bisa, dia punya kesanggupan menghilangkan Tuhan, Paulus pun akan melakukannya. Jadi, Paulus berkata di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di sini kita bertemu dengan sebuah kesadaran diri. Tetapi kebalikan daripada kesadaran diri adalah lupa diri. Paulus sangat sadar seluruh keberadaan hidupnya karena kasih karunia daripada Allah. Kasih karunia dan keselamatan pengampunan yang diberikan oleh Kristus. Sehingga dia sangat sadar diri di antara orang berdosa.
Akulah yang paling berdosa. Bagaimana refleksi buat setiap kita masing-masing? Adakah kita orang yang menjadi orang yang sadar diri atau lupa diri? Apa yang menyebabkan seseorang bisa lupa diri? Ada banyak aspek menyebabkan orang itu bisa lupa diri atau melupakan Tuhan. Kita mungkin tidak melawan Tuhan, tetapi kita lupa diri. Kita melupakan Tuhan. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Tapi banyak manusia di mana bumi dipijak, dia membangun seluruh menara katakanlah Babelnya untuk dirinya sendiri. Tak kala dia mendapatkan kemajuan, kelancaran, kesuksesan di segala bidang, dia menjadi orang yang lupa diri dan menjadi orang yang tidak tahu diri. Kekayaan itu bisa menggoda kita menjadi orang yang sombong. Kedudukan itu bisa menggoda kita untuk menjadi orang yang sangat ingin dipuja dan kemudian menginjak-injak orang yang di bawah kita. Popularitas itu akan menggoda kita menjadi orang yang ingin menjadi Tuhan yang dipuja dimanapun kita berada. Menjadi orang yang lupa diri dan tidak menjadi orang yang sadar diri. Apa ekses daripada orang yang lupa diri? Maka dia menjadi orang yang egonya tinggi, nafsunya tinggi. Menjadi orang yang ingin menjadi pusat seluruh alam semesta kalau perlu. Oh, dia menjadi pusat segala-galanya. Apa ciri-ciri daripada orang yang lupa diri? Maka dia ingin berfokus kepada dirinya. Semua yang dipakainya ingin jadi yang terbaik. Kalau bisa, mobilnya, apanya, semua terbalut dari emas. Rumahnya, pakaiannya, sepatunya. Ada indikator-indikator seperti demikian. Kita bisa temukan. Karena seringkali orang-orang yang lupa diri itu sangat dekat dan suka dengan kemewahan. Dia sudah tidak peduli lagi bagaimana ada orang lain yang kekurangan. Dia sudah tidak peduli lagi bagaimana ada orang yang mengais-ngais rezeki di tempat-tempat sampah. Dia sudah tidak peduli lagi bagaimana orang tidak punya tempat tinggal untuk berteduh dari hujan dan panas. Dia sudah tidak peduli lagi ada orang yang jatuh meninggal satu persatu karena dia tidak sanggup untuk berobat ke rumah sakit, tidak punya biaya. Orang-orang seperti ini yang lupa diri sudah tidak peduli karena pedulinya adalah hanya untuk diri sendiri. Pusat alam semesta itu adalah dirinya sendiri, tidak ada yang lain. Dia lupa diri, dia tidak sadar diri. Kesadaran diri adalah satu bagian daripada anugerah Tuhan. Kalau kita masih memilikinya, kita sadar di mana langit dipijak, di sana, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ingatlah, hidup kita terlahir ke dalam dunia karena anugerah Tuhan. Dan satu hari kelak nanti setelah kita meninggal, kita harus menghadap langit. Kita harus menghadap Allah. Kita harus menghadap pengadilan di mana kita akan dimintakan pertanggungjawaban sedalam-dalamnya atas seluruh perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, kita termasuk kelompok yang seperti apa? Apakah kita menjadi orang yang sadar diri seperti Paulus di antara orang berdosa? Akulah yang paling berdosa. Atau kita menjadi orang yang lupa diri, menjadi orang yang sombong, membusungkan dada, seakan-akan pusat dunia adalah diriku. Bertobatlah dan berubahlah agar kita masuk dalam kelompok orang yang sadar diri. Kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami yang menghadapi masalah, bukakan jalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita.